Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Aulia Zahra Arifin dengan nomor NPM 215020037 dari kelompok filsafat BH Veristik. Peran saya di kelompok ini sebagai pencari jurnal bersama rekan saya Indah Pramasyarisya. Di sini kelompok kami mempunyai judul Aliran Pendidikan Progresivisme dalam Efektivitas Proses Pembelajaran Abad 21. Di sini pun kami mempunyai 3 rumusan masalah. Kelompok kami ini mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana faktor penyebab sumber daya pendidikan lebih difokuskan pada urusan administrasi daripada diarahkan pada proses pembelajaran secara utuh, total, dan menyeluruh. Dan yang kedua, apakah progresivisme dalam pendidikan menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak, serta pembelajarannya lebih difokuskan pada peserta didik, sedangkan gurunya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan peserta didik. Serta rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menitik beratkan kualitas proses daripada kualitas hasil dalam pembelajaran abad 21 ini. Mengenai rumusan masalah yang pertama yang membahas tentang proses pendidikan yang lebih menitik beratkan kepada proses administrasi dibandingkan dengan proses pembelajaran secara utuh, total, dan menyeluruh. Menurut saya, manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru atau dosen yang lebih menitik beratkan pada tuntutan administratif daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu harus diubah dengan manajemen yang berwawasan mutu. Kebijakan harus dikembangkan ke arah pengembangan kualitas dan kematangan pribadi peserta didik. Namun perlu diingat kembali bahwa administrasi dalam pendidikan ini sangatlah penting dalam kelangsungan proses pembelajaran dan mengajar. Karena di dalam administrasi, kita tidak hanya belajar untuk bekerja sama dengan orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan, tetapi administrasi pendidikan yang merupakan secara strategis untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, karena apabila seseorang pendidik memiliki tata cara administrasi yang baik, maka akan menciptakan proses pembelajaran yang baik pula. Dan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, secara utuh, total, dan menyeluruh pun harus didahului dengan dirancangnya administrasi pendidikan, karena itu merupakan alat untuk mencapai tujuan secara optimal. Kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama yaitu harus adanya perbaikan sumber daya manusia, dan yang kedua yaitu proses administrasi pendidikan ini memang sangat penting. Bukan berarti dalam proses pendidikan ini lebih menitik beratkan atau menitik fokuskan ke dalam administrasi pendidikan dibandingkan kepada proses pembelajarannya. Namun, administrasi pendidikan ini merupakan cara awal untuk mewujudkan pembelajaran yang secara efektif, efisien, dan optimal. Mengenai rumusan masalah yang kedua yang membahas tentang pendidikan demokratis dan guru sebagai fasilitator setiap muridnya, memang dalam pendidikan demokratis ini merupakan bagian dari masyarakat, yang dimana memang adanya peran masyarakat dan memang guru itu sebagai fasilitator, dan apalagi di kurikulum 2013 ini atau kurikulum K13 yang menekankan peserta didik untuk mencari sumber sendiri-sendiri. Jadi di sini tuh dalam kurikulum 13 yang sudah diterapkan di setiap sekolah-sekolah yang terakreditasi A ini kebanyakannya memang guru hanya sebagai fasilitator, sebagai peserta didik ini agar peserta didik lebih mencari dan lebih mandiri untuk mencari pengetahuan, untuk mencari pembahasan dan mencari ilmu serta memang sudah banyak perkembangan teknologi, internet dan buku-buku seperti e-book, jurnal-jurnal. Jadi peserta didik ini lebih mudah untuk mencari pembahasan, mencari ilmu-ilmu baru. Sedangkan memang guru sebagai fasilitator, jadi guru hanya mengawasi, hanya melihat sejauh mana peserta didik ini mampu menyelesaikan masalah-masalah secara mandiri. Mengenai pembahasan rumusan masalah yang terakhir, yang membahas bagaimana menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses dalam pembelajaran abad 21 ini. Sistem pembelajaran yang lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses perlu diubah paradigma pembelajaran di Indonesia. Dari yang menitik beratkan pada kuantitas hasil menjadi pendekatan pada keduanya, baik kuantitas hasil maupun kualitas proses. Salah satunya dengan menerapkan teori belajar kognitivisme dan teori belajar behavioristik. Kita satukan antara teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitivisme. Namun pada kenyataannya, secara real life ini, memang banyak sekali guru atau bahkan memang kebanyakan guru lebih melihat
hasil belajar daripada proses belajar setiap muridnya. Seperti muridnya itu memang mungkin nyontek, tetapi hasilnya bagus, jadi tetap saja yang dimasukinnya hasilnya bagus tanpa melihat proses belajar murid itu sendiri. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan serta kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.